hidup kita ini akan diberkati Tuhan. Kita ini ke depannya ini main frekuensi, main cahaya sayang. Jadi ke depan itu mainnya cahaya. Jadi yang terpakai itu, yang unggul itu manusia cahaya. Yang dicari itu manusia cahaya sayang. Manusia cahaya sayang. Manusia yang tidak percaya cahaya tidak dipakai sayang. Yang dicari itu manusia cahaya. Ini Bapak Ibu ya. Yang dipakai itu manusia percaya cahaya loh sayang, dicari. Terus kita mainnya di frekuensi, kedepannya mainnya di frekuensi. Kita sudah tinggalkan dunia 66, kita sudah di 77, 88, ini 99, pergerakannya ke 10 Bapak Ibu. Hello, aku hadir lagi Saudara Supri. Iya, silakan welcome, silakan bergabung saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak itu masak kue tiaw. Masakan Chinese ya. Pakai bawang goreng, pakai sawi, pakai daging, capotong. Sudah so enak sudah. Masak enak-enak baru pakai telur. Udah susah sudah. Mobile live lagi ini pudel, mobile live. Jadi kita Tuhan ada live, kita juga mau ini, kita bersuara, kita perdengarkan di sini. Di bulan baru, di tahun yang baru nanti kita semoga sehat, diberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, sukacita yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Kita bertemu nanti di tahun 2026 lagi. Jadi pengen makan mie. Nggak jadi ya ketiau. Iya. Enak. Kalau masak sendiri sesuai selera kan. Shalom Elohim mempelai sayang. Shalom sayang, shalom. Pengikut Tuhan sejati. Dan setelah itu, kalau setiap makan, setiap aktivitas, putar musik. Putar musik ya guys, supaya seperti di restoran berbintang-bintang gitu loh. Ya, ada sambil makan sambil dihibur gitu. Musiknya kan macam-macam genre ya. Namanya radio. Jadi enak, sambil makan, sambil dihibur, kayak di restoran-restoran berbintang gitu loh. Ya kan? Nikmati hidup ya. Nikmati hidup. Karena kalau kita suka tidak menikmati hidup, kita akan merasa down, merasa ngedrop, merasa kecewa dengan kehidupan ini. Jangan sayang ya. Nikmati saja hidup ya. Nikmati saja hidup Bapak Ibu masing-masing ya. Apapun itu kan bukan melulu dalam kemewahan kalau menikmati hidup itu ya. Kalau orang kaya ya menikmatinya dalam kemewahan. Kalau orang yang biasa-biasa saja atau orang yang miskin, nikmatilah kesederhanaan itu di dalam sebuah kebenaran, di dalam sebuah kebahagiaan. Nggak usah mengikut-ngikut orang-orang atas gitu loh. Yang penting kita masih hidup, bernafas ya kan. Betul tidak? Tidak melulu kebahagiaan itu didapat dari sesuatu yang mewah. Justru banyak didapat dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menyentuh hati. Iya, bukankah cinta itu sederhana saja? Nggak usah dibuat ribet. Nggak usah dibuat ribet sayang. Iya, benar kan? Saudara Yonatalius ujarnya satu, benar toh memang boleh bilang toh. Cintaku sederhana saja, tapi kan menyentuh hatimu sayang. Iya kan? Tidak melulu semuanya itu dinilai kebahagiaan itu
sukacita itu dinilai semuanya dari kemewahan. Tidak, justru dalam hal yang sederhana kita boleh menikmati kebahagiaan. Boleh tanya ibu yang penuh kerendahan hati, ini saya bersaksi di gereja sendiri, apakah saya tetap bercahaya? Bercahaya gitu. Iya, bersaksilah saudara Ismi, bersaksilah selagi saudara masih punya nafas, masih hidup saudara-saudariku, bucan-bucan ya. Tetap semangat. Mempelai itu mau suka sih sebenarnya masuk di gedung-gedung susunan batu itu ya. Mempelai takut. Takut? Bukan takut sih, bukan. Bukan takut kepada diri sendiri, tidak bisa mengendalikan diri gitu loh. Bukan takut, bukan takut ya, bukannya. Kayak apa ya kata-kata yang pas ya? Dulu mempelai paksa sih masuk di gedung-gedung susunan batu itu, tapi ketika pujian penyembahan mempelai masuk di alam roh, kaget sekali mempelai. Karena yang mempelai lihat kambing semua. Nanti mempelai kan tidak bisa mengontrol diri loh, nanti berteriak, dikira lagi mempelai kemasukan. Tahu-tahu mempelai itu masuk di alam roh. Tanya Mbak, iya, bucan ya Sastro, tanya Bapak aja mempelai. Bukan tanya Bapak lagi, bucan ya. Itu dialami beberapa kali saya paksa untuk masuk. Kan di pagi ibadah saya paksa masuk Bapak Ibu. Apa yang saya lihat membuat diri saya itu ketakutan sendiri, kaget. Bukan ketakutan sendiri, bukan, kaget. Dua itu bercampur, saya bingung juga ya apa yang saya mau katakan. Dan saya menutup mata supaya saya bisa menguasai diri saya ini. Jangan nanti saya histeris di dalam gedung-gedung itu, terus orang tuduh saya kerasukan. Itu kan biasanya kayak gitu kan, manusia nggak tahu kan apa yang saya lihat. Nah, habis memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, itu langsung terganti auranya, suasananya terganti Bapak Ibu, suasananya terganti. Ketika masuk dalam pujian penyembahan sukacita, pujian sukacita itu saja sudah berganti auranya. Yang tadinya saya lihat manusia semua, nah ketika masuk dalam pujian penyembahan itu terganti suasana roh Bapak Ibu. Betapa kagetnya saya. Badannya mereka manusia, tapi kepalanya kambing semua. Sama kambingnya, hitam, kambing hitam. Yang saya lihat cuma anak saya, diri saya yang manusia. Semuanya kambing. Itu mereka rata-rata sudah pakai Fexbox jus 2 ya, jus 2 itu Bapak Ibu, baru jus 2 ketiga. Itu baru jus 2 ketiga loh. Itu dua kali saya paksa masuk. Seperti roh saya ini tertolak Bapak Ibu. Di gedung itu tertolak loh Bapak Ibu. Saya paksa masuk. Akhirnya saya cepat-cepat pulang. Habis ibarat itu saya cepat-cepat pulang. Saya janji, saya sudah tidak mau lagi masuk di gedung ibadah gitu. Saya tidak tahu, kecuali mungkin di undang Natal ini harus penguasaan diri yang tinggi Bapak Ibu. Harus saya itu punya penguasaan diri yang tinggi supaya saya tidak histeris. Ini real loh Bapak Ibu, kenyataan. Kalau Bapak Ibu mainnya di alam roh, Bapak Ibu akan tahu semua. Aku nggak mau kepala kambing, Bun, maunya kepala merpati. Iya, ya bertobat sungguh-sungguh saja Bapak Ibu ya. Itu kiranya solusi yang terbaik ya. Tertolak ya Bapak Ibu, tertolak betul-betul nggak bisa. Saya ingin paksa masuk juga Bapak Ibu, susah. Saya mau ingin balik lagi ke situ mau ibadah, susah. Kayak ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang menahan kaki saya. Tidak usah mempelai Bu, kamu di rumah saja, berpuasa, berdoa, menyembah kepadaku, itu pelayanan.
live. Saudari Noni Pandeleke, ya, mempelai ada orang yang tadinya Kristen karena menikah dengan Muslim menjadi Muslim karena sudah bercerai 17 tahun. Dan dia, iya, kenapa saudariku, dia mau bergabung dengan jemaat kami. Bagaimana melayaninya mempelai? Kalau dia bergabung, layani saja, ya. Bucan ini atau bapak-bapak yang bucan kayaknya, ya. Bucan neon. Ini cahaya, makanya saya pakai mata ini kalau bacaan mesti pakai kacamata hitam. Radiasi Bapak Ibu, ya. Ya benar mempelai, semua kambing yang saya lihat itu kan pengikut Tuhan sejati. Kalau kita masuk di alam roh Bapak Ibu, saudaraku, kita nak karang-karang Bapak Ibu, kita nak ngarang-ngarang, ya. Orang bilang, terlalu berlebihan, menghakimi begini-begini. Nah, itu penglihatan, ya. Kita rasa kasihan juga. Dan sama sekali kita sudah tidak kenal siapa mereka. Cuma yang membedakannya, ada yang pakai jas, ada yang pakai kemeja, ada yang wanita. Cuma bisa membedakannya antara wanita dan pria. Dia pria, yang ini wanita. Tapi kepalanya kambing hitam semuanya. Kambing hitam semuanya Bapak Ibu. Terus saya mau paksa masuk minggu depannya, ya. Saya mau paksa masukkan gereja. Kan di situ ada teman-teman tuh, iya Bu, masuk lagi ya, gini. Ya, saya mau pergi ke situ, siap-siap, sudah ganti baju gereja, sudah ganti mau ibadah, ini ditahan saya. Tidak usah mempelai. Kamu sudah beda, sudah dibedakan sekarang antara kambing dan domba. Antara kambing dan domba-domba sejati, antara gandum dan ilalang, sudah dipisahkan. Terus saya tanya, kenapa ya, ada apa ini ya? Kok jadi begini? Bapak Ibu? Terus kata roh mengatakan seperti ini, iya sudah terpisahkan. Kamu di rumah saja, aman, beribadah online, semuanya di udara. Ya kan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih beribadah di gedung, itu silakan. Itu kan level iman kita masing-masing. Beribadahlah sampai Bapak Ibu menemukan Tuhan dan beribadah di awan-awan. Bohong kau. Tidak sayang, tidak mau bohong, kau yang mau bohong. Mengapa kamu katakan saya bohong? Silahkan, saya ingin menyelamatkan ras manusia di generasi angkatan terakhir ini. Gimana sih saudara Pundan? Bertobat kau Pundan, ya? Halo Pak Yohanes. Saya ini peduli dengan saudara-saudari, dengan sesama manusia di generasi akhir ini. Saya peduli. Saya bukan hanya mengurus diri saya sendiri, tapi saya mengurus skala dunia loh. Dunia yang saya urus, skala dunia. Jadi kesibukan saya ini di alam lain, di alam dunia nyata banyak. Ya, saudara mau ngomong apa saja, silakan. Itu kan ketikan saudara, mulut saudara, ya kan. Aku ingin bersaksi keburukanku di masa yang lalu. Apakah memberkati anak-anak Tuhan lainnya? Solusinya pun silakan. Broseris bersaksilah. Bagaimana broseris itu di masa lalu, kenakalan masa remaja, masa muda, ya kan? Terus ketemu Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, broseris itu berubah menjadi anak Tuhan yang baik, yang manis, dengar-dengaran, sudah tidak suka berbuat dosa lagi, ya kan? Bersaksilah di platform yang ada, Facebook kah, TikTok kah, YouTube kah, terus tahu nomor rekening untuk berkat makan minum kita di dunia. Itu caranya kalau saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu seperti itu, ya Bapak Ibu. Bagaimana kita itu keluar dari kegelapan dunia ini sehingga kita mengenal terang, cahaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan, cahaya ilahi. Bukankah Tuhan itu datang ke
pada manusia, dunia manusia ini mencari orang yang berdosa. Bukan orang benar dia cari sayang, orang berdosa. Orang benar kan Tuhan tahu, sudah ada dia menjadi miliknya Tuhan. Tapi kan yang orang berdosa ini kan buta tuli telanjang, nggak tahu apa-apa. Kalau orang itu mau bertobat dan menyadari akan kesalahannya dengan penuh kerendahan hati, ya masa sih Tuhan tidak mau menerima pertobatannya? Sedangkan Tuhan itu tidak bisa memungkiri sifat hakikat Tuhan itu adalah penuh belas kasihan, cinta kasih kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Itu hakikat citra diri hati Tuhan kepada manusia, umat ciptaannya. Tuhan itu tidak bisa memungkiri hakikat dirinya, hakikat hatinya, tidak bisa saudara. Apalagi saudara-saudariku datang dengan penuh kerendahan hati. Ya, saya juga di sini berbicara sebagai manusia yang berdosa, ya. Saya juga tidak luput dari dosa. Mungkin kata-kata saya banyak menyakiti orang, menegur dosa. Saya itu pelang-pelang Bapak Ibu saya sikat. Kalau saya ini menegur dosa bikin sakit orang, bikin sakit hati orang Bapak Ibu. Soalnya apa? Orang dosa di gelap-gelap tak bongkar semua. Perhugelan, perselingkuhan. Habis berselingkuh dengan si A, si D, langsung ketahuan Bapak Ibu. Langsung orang bilang begini, orang pukul dia. Padahal ini Bapak Ibu. Padahal ini habis bakasih nasihat, habis bakotbah Bapak Ibu pukul, mau dipukul. Karena tersinggung orang berdosa di singgung-singgung di atas mimbar coba. Padahal kan bukan mempelai yang berbicara, Roh Kudus. Masa mempelai mau tahu orang berdosa di gelap-gelap, orang berdosa di mana, orang dikit. Aduh, manusia. Cuma kan manusia ini pada nggak tahu ya. Hanya mempelai job, khotbah, ceramah, so pada orang kuping mendengar. Halo, shalom. Bucan Olivia les bahasa mereka Joya Bucan mempelai saya kesayang Bapak yang shalom. Aku mau membongkar kebusukanku tapi terhalang ego diri, Bun. Kenapa ego diri menahan dirimu proses? Iya, ego diri itu dipakai setan ya. Ego diri itu dipakai setan, saudara. Setan itu bilang jangan menceritakan kalau hidupmu itu dulu dalam gelap, terus kau beralih dari hidupmu yang gelap kepada hidup yang terang. Nggak usah diceritakan gitu kan. Itu kan setan yang berbisik tuh. Nanti kalau kamu menceritakannya kamu akan malu. Itu kan sebagai aibmu. Simpan saja aibmu sampai mati. Mati baru aku lihat kau ada di neraka atau di surga. Itu bukan saksi Tuhan namanya. Shalom Elohim mempelai tercantik. Shalom Bucan Srianti yang terselena di hati Bapak Yahweh. Shalom Bucan Ita. Shalom Elohim. Shalom mempelai tercantik Ratu Adil. Selamat malam, selamat makan mempelai. Iya, kalau mempelai live begini makannya sampai 1 jam Bapak Ibu ya kan. Setengah bacirita, setengah makan. 0,5% makan, 95% bacirita. Ya kan? Jangan ikuti ego diri. Ego diri itu harus dilepaskan daripada diri kita, saudara. Ego diri, kalau kita masih terhalang dengan ego diri, iya, Dori ada meminta kerupuk, jadi memang boleh kasih orang satu orang satu. Soalnya yang di dalam rumah ini 2 saja. Tunggu, mempelai mau tutup dulu mempelai be kamar. Soalnya mempelai be boneka itu orang bermain akal. Tunggu ya, saudara. Mempelai soliat orang semua keluar tuh mempelai be boneka kesayangan. Lihat ini si Dori ya. Boleh?
mereka dapat. Jadi boneka mempelai entah itu di tempat tidur atau di mana mereka main-mainkan. Nah itu kalau mereka main-mainkan begitu, mempelai cuci baru diatur ulang. Ini kerjasama yang baik orang dua ini. Jadi si pudel yang tukang ambil, si Dori yang bawa bermain Bapak Ibu. Kalau tidak cepat lihat, cepat ambil, rusaklah itu boneka. Sayang toh. Boneka-boneka lucu. Mempelai itu banyak boneka. Suka boneka ya Bapak Ibu ya. Lucu-lucu kan dilihat itu boneka-boneka. Tuh lihat ini. Nih Bapak Ibu lihat kan. Nih. Di atas lemari semua boneka. Terus di atas di atas lemarinya mempelai juga penuh boneka. Di atas lemari baju. Pokoknya mempelai itu kalau belanja di toko atau di mall, dia lihat boneka, beli lagi satu. Akhirnya tak koleksi toh. Beli satu atau dua, tak koleksi sudah. Lucu-lucu, mukanya itu boneka itu lucu-lucu. Nah, kalau di antara boneka-boneka ini mempelai lihat so aneh-aneh dorang pe mata. Di antara boneka-boneka ini mempelai lihat so aneh-aneh dorang pe mata, so bergerak-gerak begini. Ada kan yang untuk boneka bergerak-gerak begini pe mata toh. Nah, ini mempelai so tahu, kau ada roh kau, kemasukan roh itu. Nah, tiba-tiba dia meloncat itu, berjalan itu boneka, meloncat tiba-tiba, pindah tempat. Dari tempat satu ke tempat satu. Nah, itu mempelai buang di tong sampah. Nah, ada mempelai bakar, mempelai buang. Siapa tahu kan ada orang yang mau kan setan itu kan, maksudnya dia kan masuk di boneka itu kan untuk memantau mempelai, bukan memantau orang lain. Kalau di orang lain yang dapat itu boneka ya lain lagi. Setannya itu biasa seperti itu. Jadi mempelai sayang kan kalau mau dibakar atau mau ya mempelai buang aja tong sampah. Nah, kalau ada orang ambil kan, orang kan bonekanya bagus-bagus tuh, lucu-lucu mukanya. Ada juga boneka babi, pik. Nah tuh, pokoknya macam-macam yang lucu-lucu. Jadi mempelai tatap bonekanya ini lucu, itu senang. Nah, yang penghalangnya ini dua mereka berteman dua. Iya, tidak tempat hujannya. Matanya itu begini, hidup. Nah, itu mempelai langsung tahu, oh ini ada roh yang sudah mendiami dia. Tidak ada mempelai takut, cuma kaget kan. Kaget saja. Nah, kita kan bergerak di dunia roh kan seperti itu. Ya, kalau bagi manusia yang belum tahu pergerakan alam roh, mereka akan bilang, takut kok serem. Tapi karena mempelai ini sudah biasa juga, sudah karena sering terjadi, Bapak Ibu sudah biasa kan kita bergerak di alam roh kan, jadi itu kayak biasa saja. Kita juga kadang-kadang bisa lihat itu roh itu seperti apa, nenek sihir atau apa itu kan lewat. Setan itu ada yang berbentuk ayam, berkepala manusia, ada yang manusia berkepala ayam, tapi tingginya gini, setengahnya mempelai. Itu berjalan, kakinya ayam, tapi botak-botak gitu. Itu kan setan. Kalau mempelai ini masuk di alam roh, diizinkan Tuhan melihat segala sesuatu yang mempelai lihat, saudara. Terus orang-orang yang pakai susuk, orang-orang yang untuk mempercantik diri dan pakai susuk di sinilah, di muka lah, mempelai tahu itu Bapak Ibu, bayang-bayang di muka serem. Terus paling takut mereka itu makan sate yang ditusuk-tusuk, takut. Makan udang, takut. Dia punya apa tuh, pantangan. Makan kelor, daun kelor, coba kasih tuh tusuk-tusuk. Makan itu sate dengan sekalian dari tusuknya. Makan udang, makan apa? Kepiting apa? Lihat desa mereka. Kalau kita lihat itu wajahnya mereka itu awalnya cantik, itu ada bayangannya di muka itu. Bayang mukanya, ada tempelan bayangan begitu. Kalau kita masuk lagi lebih dalam, kita lihat orang ini serem banget. Padahal dia cuma diam loh. Dia cuma tatap begini loh. Tahu setannya itu, tatap 10 menit begini. Itu kalau saya itu tatap begini, masuk di alam roh langsung ketahuan. Wih, setan ini. Bukan kuntilanak. Pakai susuk itu apa? Pocong dia. Susuk
masuk pocong ya. Pakai arwah-arwah gitu loh. Arwah-arwah orang mati untuk mempercantik diri, menggoda lawan jenis, pakai susuk gitu, mempelai tahu. Melihat itu orang muka, babayang, serem saudara. Awalnya dia cantik, babayang begini. Ada dua bayangan wajahnya. Di dunia ini ngeri saudara. Manusia-manusia itu ngeri. Keren lagunya. Bapak Ibu mau makan belum? Mempelai tahu loh. Di sini saja. Kalau ada ilmu-ilmu hitam, nenek sihir, mempelai lihat. Mata orang lain tidak lihat, tapi mempelai lihat loh. Ya kan? Thank you Pak Yansen, Tuhan ini memberkati. Untuk love-love-nya, mempelai lihat loh, sering masuk ini mempelai ini ke dunia alam roh. Sama di gedung-gedung ibadah itu, Bapak Ibu, kalau sudah pakai jas itu Bapak Ibu ya. Thank you Pak Yansen, Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, usaha semuanya. Mempelai lihat Bapak Ibu sok kambing semua, oh Tuhan. Kalau mempelai tidak masuk di alam roh, Bapak Ibu ya, kalau mempelai tidak masuk di alam roh, tentu mempelai tidak bakalan tahu. Mempelai enjoy saja kan. Tidak tahu Bapak Ibu kalau sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang begitu parah yang bagi dunia manusia ini tidak melihatnya, tapi saya melihatnya Bapak Ibu, itu yang terjadi. Ini kacamata ini padahal sudah radiasi loh, tapi kok babayang dia ya. Makanya pesan-pesan Bapak Ibu kadang salah baca. Shalom Elohim mempelai, selamat malam. Mungkin jarak handphone kali. Shalom Pak Edi Manawan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya kalau tidak masuk di alam roh, saya tidak bakalan tahu saudara apa yang sesungguhnya terjadi. Tuhan itu begitu sayang loh sama saya. Karena Tuhan lihat, ini anakku ini kasihan, so menderita hidup di dunia. Jadi dikasih lihatlah saya di alam roh, dikasih tunjuk. Saya melihat Tuhan Yesus dari Korea mengadakan sesi Gohos undang orang Korea ini. Dia undang mempelai, kata keluar nanti mempelai kayak tahu bahan apa itu. Orang bilang bah join bah Gohos, tidak tahu mempelai. Soalnya ganteng. Terserah ini serata keluar. Cerita saya mempelai kesaksian ya. Tuhan itu begitu sayang loh sama kita, anak-anaknya. Jadi Tuhan itu bakal saya tunjuk ini loh, saksiku menceritakan tentang keadaan real nyata yang terjadi di alam roh dan di dunia nyata seperti ini. Kan banyak manusia yang tidak tembus di alam roh, hanya di dunia nyata. Mempelai tambah cantik ke Pak. Mempelai berterima kasih ya kepada aplikasi. Mempelai berterima kasih kepada aplikasi TikTok ya, yang membuat mempelai itu semakin awet muda, cantik ya kan, Bapak Ibu ya. Shalom Elohim Bufe yang cantik mempesona di hati Bapa. Shalom no name. Shalom mempelai cahaya jiwa. Shalom. Ya kan, bukan ini kan suka tawa. Suka tawa, ibu-ibu tahu kan. Ibu-ibu itu paling senang loh kalau pakai TikTok itu loh. Mempelai saja. Ini karena mempelai ini kurang sehat ya. Mempelai itu kurang fit badan ya. Mempelai itu belum mandi, tidak mandi. Tapi kan melalui aplikasi TikTok ini kan dapat lihat cantik, fresh, segar. Berterima kasihlah kepada aplikasi TikTok yang sudah
mempercantik emak-emak ya, mempelai cantik. Aduh Bu Fei, aduh tukang lihat. Saudara tukang lihat. Terima kasih TikTok yang sudah makasih cantik emak-emak ini dengan berbagai versi aplikasi ya. Bagaimana lagi mempelai, kita mau kasih percaya orang-orang bahwa seks itu adalah tanda binatang. Sudah Jo, orang itu sudah percaya. Nggak usah dipaksa ya, Bucang Emily yang cantiknya nggak usah. Baju merah tambah cerah, iya. Daster ini, mempelai itu kalau di rumah suka pakai daster, emak-emak kan. Dori. Shalom buffet dengan TikTok kita buffet. Iya, dengan TikTok. Bagus ini TikTok. Banyak DP aplikasi cantiknya ya. Sehingga menolong emak-emak tidak make up, ya kan? Alami. Tapi kalau pakai aplikasi kan tambah cantik dia ya. Tampil alami itu pakai aplikasi tambah cantik. Orang Korea kalah mempelai cantiknya. Iya, dengan adanya aplikasi ini ya Pak Edi Manawan itu orang Korea kalah sayang. Kalah. Kalau mempelai saya ingin bertanya, silakan Hujan Stas Cirubis. Saudara Eva Wen, shalom mempelai sayang, selamat hari Minggu, mempelai salam. Saudara Eva Wen yang cantik. Mak-mak itu bersyukur ada aplikasi TikTok ini. Apa dimakan Bu Fei? Bagilah, mari sini saudara tukang lihat. Mempelai makan kerupuk udang sama mie tiao, kue tiao. Mempelai masak ya. Berterima kasihlah kita emak-emak kepada TikTok ini Bapak Ibu ya. Thank you saudara Eva Wen yang cantik, bunga-bunga mawarnya semakin mempesona, dikasih bunga-bunga mawar ya, semakin indah. Suarakan terus kebenaran Bu Fei. Iya, rajin-rajin bersaksi, kita kan anak Tuhan Yesus toh. Apa yang mempelai lihat, mempelai saksikan di dunia nyata. Entahkah itu dunia nyata mau percaya atau tidak, ya itu kan dunia roh yang mempelai lihat. Ya supaya manusia-manusia dunia nyata ini kan pada bertobat. Itu rahasia firman Tuhan mengatakan, penyalah kalian semuanya hai pembuat kejahatan, aku tak mengenal engkau. Itu di alam roh itu rupanya tanda just itu yang membuat anak-anak manusia itu, anak-anak Tuhan itu tidak dikenal lagi oleh Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus bilang begini Bapak Ibu, bagaimana bisa aku mengenal mereka? Sedangkan mereka di sini coba lihat mempelai, kambing sayang, kambing semuanya mereka. Kasihan mereka tidak percaya bahwa vaksin itu membuatkan manusia berkepala kambing di roh. Iya, mereka itulah roh-roh dunia yang membuat manusia itu bebal. Karena mereka tidak bisa melihat itu karena keangkuhan rohani mereka, roh mereka, dan keangkuhan jasmani mereka. Kita malam hari ini ketemu di TikTok, nanti kita di atas ya Bu Fei. Saudara tukang lihat. Thank you untuk mawarnya, Tuhan memberkati. Manusia tidak tahu, tidak mengerti, tidak tapi manusia yang memiliki kerendahan hati, mereka bertobat sungguh-sungguh. Yang sudah pakai tanda itu, mereka bertobat sungguh-sungguh. Tanda binatang itu mereka hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Di sinilah Tuhan mau melihat kerendahan hati manusia. Mau nggak mereka bertobat sungguh-sungguh, menghampiri Tuhan, cari Tuhan, iya kan? Tuhan bilang, mempelai, bagaimana bisa aku mengenali mereka? Nah Tuhan itu di
di sebelah begini Bapak Ibu, pakai jubah putih. Waktu di alam roh itu mempelai lihat ya, masuk mempelai di alam roh. Nah, mempelai di sebelah kiri begini, agak begini. Jadi jaraknya cuma di sini Tuhan Yesus, di sini mempelai. Tuhan Yesus pakai jubah putih. Tuhan Yesus cuma bilang begini, mempelai, bagaimana bisa aku bisa mengenali mereka? Coba lihat mereka. Bayangkan dari ujung sana sampai ujung sini, pegang Alkitab di dada, kitab suci. Pakai jas, pakai baju yang indah-indah. Tapi kepalanya kambing semua Bapak Ibu. Nah, saya kaget di situ Bapak Ibu ya. Saya begini, ada apa ini Tuhan? Tolong. Ya, thank you sayang, mawar-mawar yang indah. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Saya begini, bagaimana bisa ya? Saya bilang, kok mereka ini pakai jas-jas yang indah, baju-baju yang indah, yang mahal-mahal, tapi kok kepalanya kambing. Nah, ini kan manusia biasa tidak tahu. Apa yang membuat manusia itu tidak dikenali Tuhan? Kan Tuhan bilang, enyalah sekalian itu banyak loh. Saya lihat itu dari ujung sini sampai ujung barat sana, banyak semua, kambing semua saudara. Tuhan Yesus bilang begini, bagaimana bisa aku mengenali mereka? Siapa mereka itu ya? Aku tidak mengenal mereka. Nah, keluar sudah suara itu, firman, enyalah engkau dari hadapanku, hai sekalian kamu pembuat kejahatan. Itu injustice itu Bapak Ibu, kejahatan loh di mata Tuhan. Itu memang kebenaran ini pahit ya, kita terima ya. Di dalam darah dan daging ini sangat pahit saudara. Mempelai itu kalau tidak kuat tubuh mempelai, tidak sehat, tidak apa, mempelai itu makan ya. Mempelai nggak paksa puasa. Tadi itu hanya cuma sampai di jam 3 sore kan. Coba buka mempelai karena sakit mas. Sakit mas saya. Kasihan tetangga kita yang sebelah ya Bu. Iya, undanglah tetangga. Kalau Bapak Ibu sayang kepada tetanggamu, kepada saudari-saudarimu. Saya ini, Bapak Ibu, saya bersuara terus walaupun saya itu diusir. Mau dimaki-maki kek, mau diusir, yang penting suara kebenaran ini saya sampaikan. Seperti itu. Apa ini itu apa mempelai? Saudari Efrain, itu ya sakit benar sayang. Mempelai tidak tahu tuh istilah Grestik kan. Aku kan nggak tahu, cuma yang penting gejalanya itu sakit di ulu hati ini ya. Padahal biasanya mempelai itu berpuasa tahan loh sampai malam, sampai nggak makan itu sampai jam 9, jam 10 atau sampai jam 4 subuh atau jam 5 subuh. Tapi kalau mempelai itu sudah rasa sakit, rasa tidak enak, ya merasa mual-mual gitu-gitu, ya mempelai langsung makan. Jadi tadi dibuka jam 3 sore ya, jam 3 sore so makan mempelai. Biasa kan bukanya jam 7, jam 8 atau jam 10. Biasa mempelai lain itu belum makan loh, belum buka puasa kadang. Iya, ulu hati, gastrik itu, iya. Tapi sudah biasa. Nggak ada juga mempelai apa-apa, masih hidup kok. Masih hidup saudaraku ya. Saya mempelai itu kalau setiap minum air putih ya, begini. Mempelai itu berdoa dalam hati, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala gangguan, alam lain, alam sono sini, dalam nama Yesus hancurkan, hancur sehancur-hancurnya. Segala sakit penyakit hancur sehancur-hancurnya dalam nama Yesus. Haleluya, kuasa Tuhan berdaulat atas diriku. Bukan sakit penyakit, bukan setan, tapi kuasa Tuhanlah yang berdaulat atas diriku gitu. Ya kan? Hancur sehancur-hancurnya kau setan, sakit penyakit, hancurlah kau dalam nama Yesus. Sudah pergi sudah itu sakit penyakit, pergi sudah itu setan. Tanpa mempelai itu minum obat ya, nggak mau mempelai itu minum obat, nggak mau. Apalagi disuntik si dok mau suntik kiri kanan, aduh mau tarik
berkarya, belum lagi pesuntikan, besar atau kecil atau sedang. Kalau aduh. Terakhir disuntik lumpuh lagi. Atau jadi gagap bicara. Yang bermain-main dengan suntikan. Kamu disuntik dok? Disuntik dok? Tinggal mata-mata dia. Aduh. Pulang ke rumah lumpuh ingatan. Dia lumpuh nanti ingatanmu. Tuh lagu itu. Lumpuh deh ingatan, lumpuhkan ingatanku. Kamu belum rasa tuh suntiknya dok? Hah? Mau suka lumpuh kamu anu? Oh ya, lewat ini ada si bocil mau lewat ya, jadi dia malu sayang. Nih, cepet dong sayang. Dia mau lewat. Si bocil pak malu sayang. Dia kode-kode tutup dulu tuh layar. Kanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Kok suka lumpuh apa yang ingatan? Yang main-main deh. Yang main-main itu ya. Dengan itu just lumpuh ingatan itu sayang. Saya ingin bertanya, saya selalu mengikuti channel Pasukan 77, Bucan Statis. Si pemalu mau lewat ya. Kenapa Bucan Statis? Iya, mempelai. Iya. Pak Edi Manawan mau bertanya mempelai. Bukan mempelau. Mempelai. Ini kalau orang tua coba ketik-ketik mata so kabur. Mempelai jadi mempelau. Makan kerupuk juga orang. Nah. Susah ini anak angkat dua ini ya. Si Dori dan si Witi. Silakan bertanya. Bye-bye Bapak Ibu ya. Habis kena suntik, langsung lumpuh ingatan. Seperti itu lagu. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, tentang memoriku dengannya. Langsung lumpuh aku ingatan. Pas kata jus langsung lumpuh. Bagaimana kuasa minum mempelai? Minum saja Pak, kalau haus. Pak, kalau haus minum, tidak usah ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau tenggorokan kering, pengen minum air putih untuk menghilangkan dahaga, minumlah Pak. Jangan ditahan-tahan kenikmatan yang Tuhan sudah berikan di dunia ini ya. Nanti penasaran sampai di akhirat Pak. Mempelai itu kalau haus minum. Cuma puasanya puasa makan. Karena kalau tidak minum kan beraktivitas. Akan lemas, bisa pingsan. Bucan Foni, kita lihat Ibu Fei sangat bercahaya wajahnya. Dan semakin cantik. Aduh terima kasih Bucan Foni. Bucan Foni yang di mana ini? Di Jakarta atau di Palu ini yang Bucan Foni yang cantik itu? Minum larutan cap kaki. Halo, salam King of the King, salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam King of the King, Tuhan Yesus Kristus di zaman Alpha dan di zaman Omega. Oh, Cifoni yang di Palu, yang di itu, Cifoni yang di Palu ini, yang cantik itu ya, seperti bintang film Hongkong itu. Ada yang namanya Cifoni yang di
Palu itu orangnya cantik sekali Bapak Ibu ya, kayak bintang film Hong Kong. Itu kah yang di GKKA itu, Chiffon yang di GKKA kah ini, cantik sekali orangnya saudara, kayak bintang film Hong Kong. Itu kah? Aduh, salam ya untuk orang-orang di Palu. Halo, salam semuanya, menyapa King of the Kings, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugraha. Salam, salam King of the Kings, temannya Ellen. Iya, di GKKA kan yang di Palu itu, Chiffon itu bukan? Ada berapa kah Chiffon ini di Palu? Pucat. Ada berapa kah itu yang majelis kalau tidak salah ya? Apakah? Bapak juga kurang tahu, cuma cantik yang ada anaknya juga itu cantik itu, Indo tuh. Itu kah? Yang ada ceweknya itu foto model kah itu? Saking cantiknya jadi foto model di Jakarta atau di mana? Itu kah Chiffon itu kah? Bapak lagi kurang gaul. Bapak lagi cuma ada itu cici itu cantik itu, bucan di sana cantik ya saudara. Bukan yang di atasnya, bukan yang di atas rumahnya Bu PKK di Tinggede. Yang penting cantik begitu saja ya. Bucan Foni. Lupa saya banyak kan. Bucan Foni ini ada berapa? Bucan Foni atau Bucan Foni yang ada juga. Ini Bucan Foni Wongso atau Bucan Foni ada juga. Pak siapa itu istrinya Pak Jeffrey, namanya Bucan Foni kalau tidak salah ya, lupa Bapak Ibu ya. Oh, Bucan Foni Kaunang, Manado, Chinese Manado kah? Chinese Manado kah ini Bucan Foni Kaunang ini Manado ya? Chinese Manado kah? Soalnya di Palu itu banyak orang cantik. Halo, shalom Bucan Juli, shalom Pangeran Ilahi, selamat hari Minggu. Omalin, shalom yang cantik semuanya. Shalom. Soalnya di Palu itu banyak orang cantik. Banyak orang cantik. Biasanya kan perpaduan. Di Palu itu kan perpaduan, banyak orang Manado, banyak cantik, banyak ganteng. Perpaduan di Palu itu, di Sulawesi. Salam ya untuk Bucan Foni Kaunang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat makan, iya mari makan semuanya ya. Telah diajak makan ya, supaya kuat menghadapi kenyataan hidup saya. Banyak yang makan, hati yang bersuka cita, hati yang bergembira, hati yang bersyukur, supaya kuat menghadapi kenyataan hidup. Ya kan? Betul lagi nih. Kalau makan banyak sayang, satu piring bumbung. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Iya, kita kalau sudah masa-masa seperti ini ya, kebanyakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu banyak merenungkan diri. Kadang itu di gereja banyak merenungkan diri. Sultan Australia baru nongol ini.
Shalom. Ayo ngumpul para sultan. Ngumpul di TikTok para sultan-sultan. Sultan dari Australia, sultan dari Indonesia, sultan dari arah barat, arah selatan. Ayo ngumpul semuanya. Makan sama apa? Mempelai ini kue tiaw. Mempelai bikin kue tiaw. Nih. Mempelai masak itu tadi. Sama makan pakai kerupuk udang enak. Terus mempelai makannya banyak loh, karena makannya sekali satu hari satu kali, buka puasa itu saja. Makanya mempelai badan stabil ya, tidak gemuk, tidak apa. Biasa kan kebanyakan emak-emak umurnya kayak mempelai 47 itu kan gemuk, berlemak di sini, apa ini enggak. Karena makannya satu hari sekali, kadang nggak makan juga, malas makan saudara. Aku makan PT udang, paprika, pedas, sama nasi, mantap itu. Hujan Juli itu, mantap itu, sadap itu. Hujan-hujan yang lain makan apa dan? Makan yang banyak ya, supaya kuat menghadapi kenyataan hidup saya. Kalau tubuh fisik lemah, makan yang banyak. Kalau tubuh fisik kuat, berpuasa semampu-mampunya kita berpuasa. Saya makan satu kali makan banyak loh. Atau piring bumbu sayang. Kadang itu ibu-ibu dengan bayi yang kaget. Kalau terlalu gemuk potong Desember. B2 itu Pak. So B2 itu tinggal ditimbang. Tadi saya makan super mie tambah telur. Ya enak itu Bapak Ibu ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita makan. Mertua panggil saya nggak nyahut saking enaknya. Enak itu. Ucap Jun sama mempelai saya kalau makan banyak nasinya, tapi yang nggak bisa gemuk. Iya. Ucap Eva Satriana. Enjoy my life saja saya. Nggak gemuk karena apa? Satu hari satu kali makan saudara, kadang nggak makan. Cuma minum air. Malas makan. Tapi kalau udah boleh makanan enak, saya singkat satu piring bumbu itu saudara. Tapi cuma satu hari satu kali makan. Ibu-ibu itu kalau lihat, gile buffet banyak sekali makannya, tapi kok badannya kok enggak gemuk ya, kurus. Karena makannya cuma satu hari satu kali. Kadang juga enggak, cuma kadang minum susu, kadang minum air. Satunya makan, tetapi makan yang balas dendam. Minyaknya banyak loh, marah habis. Minyak satu kali makan tapi Pak Otot sayang, Pak Otot makannya ya. Makanya orang heran-heran balik makannya saya karena banyak, tapi nggak gemuk karena ya itu. Satu hari satu kali makan, jadi saya hitung itu puasanya kadang 15 jam, kadang 13 jam, kadang 20 jam, kadang 24 jam, enggak tahu. Kalau saya malas ya saya tidak makan loh. Bikin capek mulut saja. Makan itu bikin capek mulut saudara. Karena saya so banyak bersaksi, banyak pelayanan kan capek berbicara tuh. Jadi pas mau makan so capek di mulut. Makanya menjadi malas makan saudara. Thank you mawarnya yang indah Bu Caca Triana. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu so makan belum? Supaya buat menghadapi kenyataan. Ini Bapak Ibu, mempelai juga bahagia di makanan Bapak Ibu. Suka lelah Bapak Ibu, capek. Itu kalau orang so biasa bikin kue, so tidak pakai resep. Tinggal pakai siling saja, dia hambur situ, isi di situ, jadi selesai. Tunggu 30 menit, sudah semengembang, bakar. Selesai. Dia pakai hati yang penuh cinta. Lalu apalagi dia resep, bikin cake 8 biji telur, 12 biji telur, main lego-lego, jadi selesai. Orang yang mau makan tinggal balik, resepnya minta resepnya Bu, bagaimana ini caranya kok enak sekali. Seperti itu. Tinggal di lego-lego saja. Kalau tidak jadi ya itu nasib. Kalau bikin gue tidak jadi, misalnya jadi bantet atau apa, ya itu nasib saya. Tidak usah kecewa, yang penting makan bersyukur. Ya kalau jadi bersyukur, kalau tidak jadi ya jadinya bantet, kadang-kadang jadinya bantet. Bapak Ibu tahu itu bantet, jadinya bantet, kurang jadi gitu loh. Yang bersyukur yang penting rasanya kan enak, bisa batalan. Aduh, haleluya. Ya, ini apa? Ini anjing ini anjing apa ini, pudel ini kan tinggi sekali dia ya Bapak Ibu. Begini makanannya. Jangan minti sakit luka-luka badan dia garu-garu Bapak Ibu. So luka-luka mempelai badan dia garu-garu ini anjing ini. Cuma mempelai tunggu nggak ada. Mempelai mau kasih tatar nggak ada bahasa Inggris ya. You know. Kalau tidak jadi bikin mie gulu-gulu saja. Tapi jarang Bapak Ibu ya, jarang bantet, kuenya keras jarang. Jarang itu terjadi, itu namanya kue tadudu. Bukan angin yang tadi, itu namanya kue tadudu. Tapi masih bisa dimakan. Itu kalau masih belajar itu biasanya begitu, itu wajar. Tapi kalau so mahir, so suhu, itu tidak bantet lagi. Kalau memang masih awal-awal belajar itu bantet, banyak bantet. Namanya juga masih belajar toh. Kala menit, kala detik itu bantet. Apalagi kalau bikin kue cake, tak kalah lama sedikit itu masuk itu mentega cair, bantet sayang. Kalau awal-awal kita masih belajar bikin kue begitu, jangan heran, jangan kecewa juga ibu-ibu. Namanya baru belajar. Kesalahan adalah peristiwa yang membuat kita menjadi pintar, ya kan? Keren tidak? Kesalahan yang kita lakukan, ya, baik itu membuat kue, baik itu kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari manusia, itu awal yang baik untuk kita menjadikan diri kita itu baik. Pembelajaran yang berharga. Seperti orang buat kue, awal-awalnya sesedikit bantet. Bundet. Jangan kecewa. Itu awal pembelajaran yang baik untuk menuju kepada kesempurnaan, ya kan? Jadi jangan kecewa, jangan Bapak Ibu kurang hati. Kalau Bapak Ibu jatuh, Bapak Ibu kepleset, itu awal pembelajaran supaya kita tidak jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama, ya kan? Coba, ya kan Oma benar sekali. Emak di dapur, awal-awalnya belajar buat kue cake itu ya, salah hitungan menitnya salah, kasih masuk itu mentega cair, so bantet sayang. Itu harus dalam kecepatan tinggi, itu kasih masuk itu mentega cair, bakar, api sudah dikasih menyala, sudah panas itu oven, baru dikasih masuk. Salah hitungan per menit saja, bantet sayang. Itu pembelajaran yang sangat berharga untuk diri kita masing-masing. Jangan kecewa. Jangan Bapak Ibu menjadi ngedrop.
terus merasa diri seolah-olah tidak layak. Jangan. Tuhan itu izinkan semuanya sesuatu terjadi untuk menjadikan kita itu pintar. Belajarlah daripada kesalahanmu, daripada kebodohanmu, supaya engkau menjadi pintar, ya kan? Kesalahan adalah guru untuk menjadi lebih baik dia. Apa itu mau sambung? Kesalahan itu adalah guru yang terbaik, ya kan? Kucenjur untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Good. Jangan takut salah. Dari kesalahan itu engkau akan mengintrospeksi diri. Kayak saya kan suka buat kue. Dulu kue saya jual, sekarang ya saya pakai makan. Dulu kalau tidak punya uang saya jual kue, saya tidak gengsi saudara. Saya jual kue, ya sampai saya berpikir Tuhan menderita sekali hidup saya ini jadi hamba Tuhan. Itu waktu di proses Tuhan ya, menderita sekali hidup saya ini jadi hamba Tuhan, jadi susah, nak kere, ya kan? Tapi di balik itu kan Tuhan memproses saya supaya saya itu punya rasa empati yang tinggi, punya rasa empati yang tinggi kepada orang susah, kepada orang yang membutuhkan, ya kan? Kalau saya ada di atas terus, tentu saya tidak memiliki empati yang sangat dalam kepada orang susah, orang miskin, karena saya tidak pernah merasakan hal itu. Iya enggak? Benar enggak? Tuhan izinkan. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, saudara. Makanya kita jadi manusia tidak boleh sombong. Segala sesuatu dalam sekejap saja, kita bisa jadi orang kaya, kita juga bisa jadi orang susah. Ya kalau bencana alam hantam semua, rumah pada roboh, pada retak, bukan jadi susah. Susah kan Tuhan izinkan semuanya itu. Saya lalui, Bapak Ibu juga lalui. Yang penting kuat saja iman kita. Hati kita tidak terpaut di harta, tidak terikat di harta. Mana saya tahu rasanya orang susah kalau saya tidak di titik itu. Saya tidak tahu merasakan susahnya itu seperti apa. Ya karena dimanjakan dari kecil sampai besar kan dimanjakan. Maksudnya orang tua ya diberkati Tuhan, luar biasa pengusaha. Saya nggak tahu, tapi yang pada intinya saya itu punya belas kasihan yang tinggi kepada orang susah. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak bisa melihat orang susah. Tidak bisa saya melihat orang susah. Hati saya ini cepat menangis. Makanya orang tua saya bilang saya tidak bisa jadi pengusaha. Di antara 3 bersaudara ini kan dari kecil kita ini dilatih untuk jadi pengusaha, saudara. Orang-orang Chinese itu Bapak Ibu, keturunan Chinese ya, dari kecil sampai besar itu diajar hemat, diajar rajin, diajar hidup susah supaya bisa bertahan di saat susah. Itu walaupun orang tua ada uang, itu tetap orang tua itu ajari kita anak-anak. Tidak dikasih pegang uang, tidak dikasih jajan, harus makan di rumah. Terus tidak boleh makan-makan senek-senek, apa-apa tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kalau ditahu, dihantam, dipukul. Ya itu untuk kebaikan kita sih. Orang tua itu mengajari kita untuk kita baik. Diset untuk jadi pengusaha, semuanya uang. Ya diutamakan uang ya, uang. You tidak punya uang, you tidak akan dianggap orang, you tidak akan dihargai orang, you tidak akan dihormati orang. Pokoknya intinya uang dan uang dan uang. Makanya dari pagi sampai malam orang itu cari uang. itu sistemnya orang Chinese. Makanya berhasil kaya. Terus harus rajin menabung untuk masa tua. Nah, terus dalam sistem dagang Chinese ya. Anehnya mau mulai pemalu jadi. Bajong kok tidak mau udah masuk live ya. Malu apa yang udah di kamera. Nah, terus dalam sistem dagang, walaupun untungnya sedikit tapi lancar. Orang tidak mau ambil untung banyak, walaupun itu untungnya 1.000, 2.000, yang penting lancar. Berbeda dengan sistem pribumi, sistem suku-suku yang lain beda.
Untungnya maunya banyak, untung 5.000 kah, 10.000 satu item ya. Untungnya 5.000 sampai 10.000, tapi kan jalannya lambat. Nah kalau sistem Chinese kan untung 1.000, untung 2.000, tapi lancar, jalan terus. Orang kan pada anu ya, nih lewat jongkok. Jongkok-jongkok ya, padahal sesuatu tuh kan nih jongkok-jongkok kasihan. Malu, ini ada bayangkan Pak. Mempelai tidak usah coba kan, soalnya dari tadi mempelai masih ada kasih salah kiri sambung cecek makan sebab suka kenyangan makan roti, makan kue ini, brudel ini. Sukanya lagi bercerita, aduh. Terus kalau kena mah ini makannya juga harus tidak boleh banyak saudara, merasa muntah. Sabatas saja mempelai tutup, sabatas saja mempelai makan ulang. Jadi itu perbedaannya. Kalau orang lain mau untung banyak, orang Chinese itu untungnya sedikit saja, 1.500 atau 500 atau 1.000 atau 1.500 sudah dia kasih jalan itu, yang penting lancar. Orang pergi di tokonya sudah baku rebut karena murah toh. Ya, orang yang untung mau suka untung 10.000, 15.000 ya tidak laku lah barangnya sampai 1 tahun. Dia duduk di situ dari pagi sampai malam, kasihan, malam sampai subuh. Tidak ada laku-laku karena apa? Mahal. Enggak, itu bisnis, itu dalam perbisnisan. Tapi mempelai tidak bisa saudara, tidak bisa mempelai bisnis. Makanya campur aduk ini, mempelai lihat itu kue enak makan. Tapi sebelum mempelai makan ini tadi mempelai so makan kue. So makan kue mempelai tadi kasihan, jadi suka nyanyi. Terus nggak bisa dipaksa, ini lambung kan kecil. Nanti nggak bandel lagi, supaya suka nyam. Aduh, haleluya. Terus makan. Sini, kamu balai, sini. Sini bukan dikenalkan kau, sama sama pemirsa, 3 anak sini. Nanti. Ini baru digunting nih, si pudel. Ini baru digunting rambutnya, supaya setiap rambutnya digunting, dia semakin keriting. Dia ini yang suka menghadapi boneka. Soalnya dia kalau berdiri begini, dia berdiri. Nih begini, tinggi kan? Nih. Dia kan, lihat nih matanya coba. Terus ini kukunya panjang ini, barusan digunting kayaknya. Soalnya mempelai badan-badan tak coret-coret nih. Merah-merah, luka-luka nih semuanya nih. Dia coret-coret pakai kukunya, dia kan sering bagantong. Nih, sering bagantong dia kan. Terus malaikat terus dengan mempelai nih, dengan si Titsu. Nah. Nih, cuma mereka berdua yang ada di dalam rumah ya. Yang lain di kandang. Ini pudel. Nah, ini bekerja sama dengan Titsu. Titsu ini kan pendek. Kalau pudel ini kan tinggi. Dia yang suka ambil barang-barang gitu. Lihat matanya ya. Matanya merah. Iya, merah. Pudel merah matanya nih. Makanya kalau di gelap-gelap di kamar, pakai panjang di bagantong-gantung di tempat tidur, kaget mempelai. Dia mata kan merah. Ini Bapak Ibu ya, ini. Makasih Pak Yansen. Nih, mempelai petaman ini ya, mempelai petaman di tempat tidur mereka ini berjaga-jaga di depan pintu. Terus kalau mempelai di dapur, mereka juga di dapur. Dipikir iblis. Terus kukunya hitam lagi. Kukunya hitam ini pudel. Ini sampai mempelai mandi, mereka jaga di depan pintu kamar mandi. Jadi anjing ini paling setia loh. Mempelai ke dapur, mereka ke dapur. Mempelai makan, coba makan-makan terus terus. Nih, tak coret-coret nih tangan nih. Nih, bekas-bekas coretan nih. Gara-gara ini. Nih, disayang orang ini. Walaupun apalagi betis-betis, tak coret-coret semuanya. Ini kuku-kukunya orang ini. Nah, ini si Titsu. Ini
coret dengan orang kuku-kuku, tapi tetap memperoleh sayang kasihan. Karena orang doggy lovers ya. Ini doggy lovers ya. Ini baru digunting juga nih rambutnya, baru digunting. Jadi ibu dia ini, nah itu kan kalau mempelai polusi dorang ini dia kayak seperti iri dia ya. Iya, lucunya doggy. Iya, ini baru digunting ini Oma rambutnya. Baru digunting panjang ya. Takut begini mukanya. Ya iri kan. Dia suka juga digendong. Baru digunting ini Oma supaya nggak tertutup mukanya. Nih biang keroknya nih. Mereka berdua jadi yang satunya ini suka ambil barang di atas meja. Di atas tempat tidur boneka apa kalau udah. Nah ini yang tukang bagi gigi, dia tinggal tunggu di bawah barang-barangnya. Ini yang tukang bagi gigi nih, bawa sana bawa sini. Nih ibu udah sana. Boleh balas di kamar saja ya Bapak Ibu. Udah kenyang ya. Saya mau tutup dulu ini sambung di saja di kamar. Tapi habis baterai Bapak Ibu ya, kalau cerita. Saya banyak menghabiskan waktu di dalam kamar merenungkan hati.